Aisyah berdiri di dapur dengan tangan gemetar. Ia mendengar namanya disebut, bukan dengan kasih, melainkan dengan nada merendahkan. Sebelum kita mulai cerita ini, silakan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain dari kejauhan. Yuk kita mulai ceritanya. Aisyah dikenal sebagai perempuan yang pendiam dan lembut. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya selalu menenangkan. Sejak beberapa tahun terakhir, Aisyah memilih mengenakan cadar. Keputusan itu bukan datang dari paksaan siapapun, melainkan dari keyakinan yang tumbuh perlahan di hatinya. Ia ingin menjaga diri, ingin lebih dekat dengan Tuhannya, dan ingin hidup dengan tenang tanpa banyak sorotan. Di balik cadar hitam yang menutupi wajahnya, Aisyah menyimpan banyak cerita. Ia bukan perempuan yang lahir dari keluarga kaya, tetapi dibesarkan dengan kasih sayang dan nilai kesederhanaan. Ayahnya seorang pedagang kecil yang jujur, sedangkan ibunya adalah perempuan sabar yang selalu mengajarkan bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada pujian manusia, melainkan pada keteguhan hati. Saat usia Aisyah menginjak 23 tahun, ia dipertemukan dengan Rizal. Lelaki itu datang dengan sikap sopan dan tutur kata yang halus. Rizal bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta dan dikenal sebagai anak yang patuh kepada orang tuanya. Pertemuan mereka berlangsung singkat, penuh batas, dan dibingkai niat serius. Aisyah menerima lamaran Rizal dengan harapan sederhana, membangun rumah tangga yang saling menguatkan. Pernikahan mereka berlangsung tanpa kemewahan. Aisyah menjalani hari bahagianya dengan rasa syukur yang besar. Ia percaya bahwa cinta tidak selalu harus ditunjukkan dengan kemegahan, tetapi dengan komitmen dan kesetiaan. Saat ijab kabul terucap, Aisyah merasa hidupnya memasuki babak baru yang penuh doa dan harapan. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh semua orang. Ibu Rizal, yang bernama Ratna, adalah perempuan dengan sifat tegas dan pandangan hidup yang keras. Ia terbiasa menilai seseorang dari penampilan luar. Sejak awal, Ratna tidak menyukai pilihan Rizal. Baginya, perempuan bercadar terlihat tertutup, asing, dan sulit dipahami. Ia merasa menantunya tidak pantas mendampingi anaknya, meski belum benar-benar mengenal Aisyah lebih dalam. Hari pertama Aisyah menginjakkan kaki di rumah mertuanya dipenuhi rasa canggung. Ia berusaha bersikap sopan, menundukkan kepala, dan membantu pekerjaan rumah sebisanya. Namun, tatapan dingin Ratna seolah tidak pernah berubah. Setiap gerak Aisyah selalu diawasi, seakan ada prasangka yang tak pernah terucap namun terasa jelas. Rizal sebenarnya menyadari sikap ibunya. Ia mencoba menenangkan Aisyah dengan kata-kata singkat, meski tidak pernah benar-benar membela. Dalam hatinya, Rizal berharap waktu akan melunakkan segalanya. Ia percaya ibunya hanya butuh waktu untuk menerima. Aisyah memilih bersabar. Ia memahami bahwa tidak semua orang bisa langsung menerima perbedaan. Ia berusaha menunjukkan kebaikan melalui sikap dan perbuatan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan keperluan suami, dan menjaga rumah tetap rapi. Ia ingin menjadi istri yang baik, bukan hanya di mata suami, tetapi juga di mata Tuhan. Namun, kesabaran tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan. Ratna mulai melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, meski sering disampaikan dengan nada seolah bercanda. Ia mempertanyakan alasan Aisyah menutup wajah. Ia menyiratkan bahwa cadar hanyalah cara untuk menutupi kekurangan. Kalimat-kalimat itu menusuk perlahan, meninggalkan luka yang tidak terlihat. Aisyah hanya tersenyum kecil setiap kali mendengarnya. Ia tidak ingin memicu pertengkaran. Di dalam kamar, saat sendiri, ia menangis dalam diam. Cadar yang ia kenakan bukan sumber rasa malu, melainkan sumber kekuatannya. Namun, orang-orang di sekitarnya justru melihatnya sebagai penghalang. Hari-hari awal pernikahan yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan berubah menjadi ujian batin. Aisyah mulai merasa asing di rumah yang kini ia tempati. Ia berusaha menyesuaikan diri, tetapi selalu merasa tidak cukup. Setiap tatapan dan sikap dingin mertua membuatnya bertanya-tanya, apakah kehadirannya benar-benar diinginkan. Rizal semakin sibuk dengan pekerjaannya. Pulang dalam keadaan lelah, ia jarang menyadari kesedihan yang dipendam istrinya. Aisyah tidak pernah mengeluh. Ia takut dianggap lemah. Ia percaya bahwa menjadi istri berarti harus kuat, bahkan saat hati terasa rapuh.
Di balik kesunyian malam, Aisyah sering berdoa. Ia memohon ketenangan, memohon agar hatinya tetap lapang. Ia tidak meminta dunia berubah sesuai keinginannya, hanya meminta kekuatan untuk bertahan. Ia yakin setiap ujian memiliki maksud, meski belum tahu kapan semua akan menjadi lebih baik. Bab pertama kehidupan rumah tangga Aisyah tidak ditulis dengan tawa dan pelukan hangat. Ia ditulis dengan kesabaran, air mata, dan keyakinan yang diuji. Ia belum tahu bahwa perjalanan yang akan ia lalui jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Namun satu hal yang pasti, Aisyah adalah perempuan yang tidak mudah menyerah, meski dunia seakan terus memandangnya dengan prasangka. Dan dari rumah sederhana itu, kisah tentang luka, keteguhan, dan harga diri seorang perempuan bercadar perlahan dimulai. Bab 2. Hari-hari setelah pernikahan berjalan pelan namun terasa berat bagi Aisyah. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan yang sama, antara berharap dan takut. Ia berharap hari itu akan lebih baik dari hari sebelumnya. Namun juga takut jika kembali menerima perlakuan yang membuat hatinya perih. Meski begitu, Aisyah tidak pernah menunjukkan raut muram di wajahnya. Ia tetap menjalani perannya sebagai istri dengan penuh tanggung jawab. Rumah orang tua Rizal tidaklah besar, namun cukup nyaman untuk ditinggali. Aisyah berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan di rumah itu. Ia mengamati, belajar, dan berusaha tidak melakukan kesalahan. Setiap sudut rumah dibersihkannya, setiap pekerjaan ia lakukan tanpa diminta. Baginya, melayani dengan ikhlas adalah cara terbaik untuk menunjukkan niat baik. Namun, kebaikan Aisyah seringkali berakhir pada keheningan yang dingin. Ratna, ibu mertua Aisyah, jarang memberikan senyum. Setiap kali Aisyah lewat di hadapannya, perempuan itu hanya melirik sekilas, lalu memalingkan wajah. Tidak ada teguran hangat, tidak pula sapaan lembut. Aisyah merasa seperti bayangan yang ada namun tidak dianggap. Ia bukan tamu, tetapi juga belum benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga. Beberapa kali Aisyah mendengar Ratna berbicara dengan tetangga. Suaranya sengaja dibuat cukup keras. Kalimat-kalimat itu tidak menyebut nama, tetapi Aisyah tahu arah pembicaraannya. Tentang menantu yang selalu menutup wajah, tentang perempuan yang katanya tidak percaya diri dengan rupanya sendiri. Setiap kata itu terasa seperti beban yang menekan dada Aisyah. Ia bertanya dalam hati, mengapa cadar yang ia kenakan menjadi masalah besar? Baginya, cadar adalah pilihan pribadi, bukan bentuk penolakan terhadap siapapun. Namun bagi Ratna, cadar adalah simbol yang tidak disukainya. Ia merasa malu memiliki menantu seperti itu. Ia takut orang-orang akan menilai keluarganya aneh dan tertutup. Rizal berada di tengah-tengah situasi itu. Ia melihat kegelisahan istrinya, namun juga mendengar keluhan ibunya. Setiap kali Ratna berbicara, Rizal hanya diam. Ia tidak ingin menyakiti siapapun. Ia berharap Aisyah bisa lebih mengerti, dan berharap ibunya suatu hari akan luluh. Namun, sikap diam Rizal justru perlahan menjadi jarak yang tidak disadarinya. Aisyah mencoba berbicara dengan Rizal, meski hanya secara halus. Ia tidak mengeluh, hanya menyampaikan perasaannya dengan hati-hati. Namun Rizal sering menjawab singkat, seolah semua itu bukan masalah besar. Ia mengatakan Aisyah terlalu sensitif dan harus lebih sabar. Kalimat itu membuat Aisyah terdiam. Ia merasa perasaannya tidak dianggap penting. Kesabaran Aisyah terus diuji. Setiap hari ia menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menunggu Rizal pulang kerja. Tidak ada ruang untuk mengeluh. Tidak ada tempat untuk benar-benar merasa nyaman. Bahkan di kamar sendiri, Aisyah sering merasa asing. Pada suatu sore, Ratna kembali melontarkan kalimat yang membuat Aisyah terpaku. Ia berkata bahwa seorang istri seharusnya menyenangkan mata suami. Kalimat itu disampaikan dengan nada biasa, namun maknanya jelas. Aisyah menunduk, tangannya bergetar. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia menjaga diri bukan karena buruk rupa. Namun lidahnya keluh. Ia memilih diam, meski hatinya terasa hancur. Malam itu, Aisyah menangis lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak ingin Rizal mendengarnya. Ia tidak ingin dianggap lemah. Dalam sujudnya, Aisyah bertanya pada Tuhan, apakah ia salah memilih jalan hidup? Ia hanya ingin menjadi perempuan baik,
istri yang taat, dan menantu yang sopan. Namun mengapa semuanya terasa begitu sulit? Hari demi hari berlalu, dan sikap Ratna tidak kunjung berubah. Bahkan semakin jelas terlihat ketidaksukaannya. Ia mulai sering membandingkan Aisyah dengan perempuan lain. Perempuan yang menurutnya lebih pantas, lebih terbuka, dan lebih enak dipandang. Perbandingan itu tidak diucapkan langsung, namun terasa dalam setiap kalimat sindiran. Aisyah mulai merasa cadarnya bukan lagi sekadar penutup wajah, tetapi tembok yang memisahkannya dari penerimaan. Ia tetap mengenakannya, meski hatinya semakin sering terluka. Baginya, melepaskan cadar bukan solusi dari masalah yang lebih dalam. Masalahnya bukan pada kain yang menutupi wajah, tetapi pada hati yang menolak memahami. Rizal semakin jarang berbincang dengan Aisyah. Kesibukan kerja dijadikannya alasan. Saat pulang, ia lebih banyak diam. Aisyah merasa kehilangan sosok yang dulu datang melamarnya dengan janji melindungi. Kini, ia merasa berjalan sendirian dalam rumah tangga yang baru seumur jagung. Meski begitu, Aisyah tidak menyerah. Ia masih percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya. Ia tetap bersikap lembut, tetap menghormati mertua, dan tetap mendoakan suaminya. Ia yakin setiap kesabaran tidak akan sia-sia, meski hasilnya belum terlihat. Bab kedua dalam kehidupan Aisyah dipenuhi prasangka dan penilaian yang tidak adil. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang penerimaan lingkungan yang tidak selalu ramah. Dan tanpa ia sadari, luka di hatinya mulai menumpuk, menunggu waktu untuk benar-benar pecah. Bab 3. Pagi itu Aisyah bangun dengan perasaan yang berbeda. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban yang menekan tanpa henti. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandang lantai kamar dengan pandangan kosong. Semalam ia hampir tidak tidur. Kalimat-kalimat yang didengarnya beberapa hari terakhir terus berputar di kepalanya, meninggalkan luka yang semakin dalam. Aisyah tetap bangkit. Ia membersihkan diri, mengenakan pakaian sederhana, lalu mengenakan cadarnya seperti biasa. Setiap kali kain itu menutup wajahnya, Aisyah selalu menguatkan diri. Ia mengingat niat awalnya, mengingat alasan mengapa ia memilih jalan ini. Namun pagi itu, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Di dapur, Ratna sudah lebih dulu berada di sana. Tanpa menoleh, perempuan itu memberi perintah singkat agar Aisyah menyiapkan sarapan. Tidak ada kata tolong, tidak ada nada lembut. Aisyah mengangguk pelan dan mulai bekerja. Tangannya bergerak cepat, meski hatinya terasa kosong. Saat sarapan siap, Rizal keluar dari kamar. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Aisyah menyajikan makanan dengan hati-hati, lalu duduk di tempatnya. Suasana makan pagi itu sunyi. Tidak ada percakapan, hanya bunyi sendok dan piring. Aisyah sesekali menatap Rizal, berharap ada perhatian kecil, namun Rizal lebih fokus pada ponselnya. Ratna memandang Aisyah dengan tatapan tajam. Pandangan itu membuat Aisyah menunduk. Dalam diam, Ratna melontarkan kalimat yang membuat Aisyah terdiam kaku. Ia mengatakan bahwa seorang perempuan seharusnya bisa membanggakan suami, bukan membuat orang bertanya-tanya. Kalimat itu tidak disampaikan dengan marah, tetapi justru itulah yang membuatnya semakin menyakitkan. Rizal tidak menanggapi. Ia hanya melanjutkan makan, seolah tidak mendengar apapun. Sikap diam itu membuat Aisyah merasa lebih terluka daripada jika Rizal ikut berbicara. Ia merasa sendirian, berdiri di antara dua orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Setelah Rizal berangkat kerja, Aisyah kembali mengerjakan pekerjaan rumah. Ia menyapu, mengepel, mencuci pakaian, dan merapikan rumah. Semua dilakukan dengan tenang, meski pikirannya kacau. Sesekali air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Ia cepat-cepat mengusapnya, takut jika Ratna melihat dan menganggapnya cengeng. Siang itu, beberapa tetangga datang berkunjung. Aisyah menyuguhkan minuman dengan sopan, lalu duduk sedikit menjauh. Ia mendengar pembicaraan mereka, tentang kehidupan, tentang keluarga, dan tentang menantu. Ratna kembali menyelipkan sindiran. Ia mengatakan bahwa ada menantu yang menutup wajah, karena merasa tidak pantas dilihat. Tawa kecil terdengar dari para tamu, seolah itu hanya candaan biasa. Bagi Aisyah, tawa itu seperti pisau yang menusuk pelan-pelan. Ia menunduk, tangannya gemetar.
Ia ingin pergi, ingin menghilang dari ruangan itu. Namun ia bertahan, duduk diam sampai para tamu pergi. Setelah rumah kembali sepi, Aisyah masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Di dalam kamar, Aisyah akhirnya menangis. Tangisnya tertahan, bahunya bergetar. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia tidak pernah merasa buruk rupa. Ia tahu dirinya diciptakan dengan baik. Namun perlakuan orang-orang di sekitarnya membuatnya mulai meragukan dirinya sendiri. Aisyah mengambil sajadah dan menunaikan salat. Dalam doanya, ia memohon kekuatan. Ia tidak meminta kemudahan, hanya meminta hati yang kuat agar tidak membenci. Ia takut jika rasa sakit ini berubah menjadi amarah. Ia ingin tetap menjadi dirinya sendiri, perempuan yang lembut dan penuh sabar. Sore hari, Rizal pulang lebih awal. Aisyah menyiapkan minuman dan makanan ringan. Ia memberanikan diri untuk duduk di dekat Rizal. Dengan suara pelan, ia mencoba menyampaikan perasaannya. Ia tidak menyalahkan siapapun, hanya mengatakan bahwa ia sering merasa sedih dan tidak dihargai. Namun respons Rizal kembali membuat Aisyah terdiam. Rizal mengatakan bahwa Aisyah terlalu memikirkan hal-hal kecil. Ia menyarankan agar Aisyah lebih menyesuaikan diri dan tidak memperbesar masalah. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi Aisyah, itu berarti perasaannya sekali lagi diabaikan. Aisyah mengangguk pelan. Ia tidak ingin berdebat. Ia tahu Rizal lelah dengan pekerjaannya. Namun di dalam hati, ada rasa kecewa yang semakin besar. Ia mulai menyadari bahwa kesabarannya selama ini tidak membuat siapapun mengerti. Justru membuat orang-orang menganggapnya kuat dan bisa menahan apa saja. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di kamar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Wajahnya tertutup cadar, namun matanya terlihat lelah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan dalam keadaan seperti ini? Ia mencintai suaminya, tetapi ia juga mencintai dirinya sendiri. Bab ketiga dalam kehidupan Aisyah mengajarkannya bahwa luka terdalam sering datang dari orang-orang terdekat. Ia mulai memahami bahwa diam tidak selalu menyelesaikan masalah. Di balik kesabarannya, Aisyah perlahan belajar mengenali batas kekuatannya sendiri. Dan tanpa ia sadari, hatinya mulai bersiap menghadapi perubahan besar yang akan datang. Bab 4. Hari-hari Aisyah terasa semakin berat. Ia mulai merasa rumah itu bukan lagi tempat pulang, melainkan tempat ia harus terus menjaga diri. Setiap langkah, setiap kata, bahkan setiap napas seolah diawasi. Aisyah hidup dalam kehati-hatian yang melelahkan, takut melakukan kesalahan kecil yang bisa dijadikan alasan untuk kembali disudutkan. Pagi-pagi sekali Aisyah sudah bangun. Ia menyiapkan sarapan dengan perasaan hampa. Tangannya bekerja seperti biasa, namun hatinya tidak lagi setenang dulu. Ratna kini tidak hanya diam dan menyindir, tetapi mulai memberi perintah dengan nada tinggi. Semua pekerjaan rumah seolah menjadi tanggung jawab Aisyah sepenuhnya. Jika ada yang kurang rapi atau terlambat, Aisyah yang disalahkan. Ratna sering mengatakan bahwa menantu perempuan harus tahu diri. Ia menyebut Aisyah terlalu banyak diam, terlalu tertutup, dan tidak pandai mengambil hati orang. Kata-kata itu tidak diucapkan sekali dua kali, melainkan hampir setiap hari. Aisyah mendengarnya seperti suara latar yang terus mengganggu pikirannya. Rizal semakin jarang berada di rumah. Jika pulang, wajahnya selalu lelah. Ia makan, mandi, lalu tidur tanpa banyak bicara. Aisyah mencoba mengerti. Ia tahu suaminya bekerja keras. Namun di dalam hatinya, Aisyah berharap Rizal masih mau melihatnya, masih mau bertanya kabarnya, atau sekadar duduk bersamanya meski sebentar. Sayangnya, harapan itu semakin sering berakhir dengan kekecewaan. Suatu siang, Aisyah mendengar Ratna berbicara dengan seorang kerabat yang datang berkunjung. Kali ini, ucapannya lebih tajam. Ratna mengatakan bahwa Aisyah tidak pantas menjadi istri Rizal. Ia menyebut Aisyah sebagai perempuan yang menutup diri, tidak bisa membawa kebanggaan, dan membuat orang bertanya-tanya. Kalimat itu terdengar jelas oleh Aisyah yang sedang berada di dapur. Aisyah berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya terasa lemas. Ia tidak menyangka Ratna akan berbicara sejauh itu. Selama ini Aisyah menahan diri, berharap semuanya akan membaik. Namun kata-kata itu seperti menghancurkan sisa harapan yang masih ia simpan.
Malam harinya, Aisyah mencoba kembali berbicara dengan Rizal. Ia tidak menangis, tidak meninggikan suara. Ia hanya mengatakan bahwa ia merasa tidak dihargai dan semakin tertekan. Ia meminta Rizal untuk setidaknya berbicara dengan ibunya. Namun Rizal justru terlihat kesal. Ia mengatakan Aisyah membuat suasana rumah tidak nyaman dengan perasaannya sendiri. Kalimat itu membuat Aisyah terdiam lama. Ia merasa tidak dikenali oleh suaminya sendiri. Perempuan yang dulu dilamar dengan janji perlindungan kini dianggap sebagai sumber masalah. Aisyah tidak membalas. Ia hanya mengangguk dan kembali ke kamar. Di kamar, Aisyah duduk di lantai. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tidak lagi mencoba menahannya. Ia merasa sangat lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kesabarannya selama ini berarti apa-apa? Apakah diamnya justru membuat orang semakin berani menyakitinya? Hari-hari berikutnya, perlakuan Ratna semakin terasa. Aisyah sering diminta mengerjakan pekerjaan yang seharusnya bisa dibagi. Jika Aisyah terlihat lelah, Ratna justru mengatakan bahwa perempuan bercadar memang seharusnya kuat dan tidak manja. Setiap kalimat terasa merendahkan, seolah Aisyah tidak berhak merasa lelah. Aisyah mulai jarang tersenyum. Ia tetap menjalankan kewajibannya, tetapi hatinya kosong. Ia tidak lagi berharap dipuji atau diterima. Ia hanya ingin bertahan. Namun bertahan pun terasa menyakitkan. Setiap hari seperti berjalan di atas duri. Suatu sore, Aisyah jatuh sakit. Tubuhnya panas dan kepalanya pusing. Namun tidak ada yang benar-benar peduli. Ratna hanya mengatakan bahwa Aisyah terlalu lemah. Rizal tidak lama di rumah. Ia pergi lagi dengan alasan ada urusan. Aisyah terbaring sendiri, memeluk selimut tipis, menahan sakit dan kesedihan sekaligus. Dalam keadaan itu, Aisyah merasa benar-benar sendirian. Ia mengingat rumah orang tuanya, tempat ia dulu merasa aman. Ia mengingat ibunya yang selalu mendengarkan keluh kesahnya. Rindu itu terasa begitu menyakitkan. Namun Aisyah menahan diri. Ia tidak ingin pulang sebagai perempuan yang gagal. Saat malam semakin larut, Aisyah bangun dengan sisa tenaga yang ada. Ia mengambil wudhu dan salat dengan gerakan pelan. Dalam sujudnya, ia menangis lebih lama dari biasanya. Ia merasa hatinya sudah terlalu penuh. Ia meminta petunjuk, meminta jalan keluar, karena ia tidak lagi tahu harus bertahan atau menyerah. Bab keempat dalam hidup Aisyah menjadi titik di mana ia mulai menyadari bahwa rumah tangga tanpa perlindungan bisa menjadi tempat paling sunyi. Ia masih bertahan, tetapi hatinya mulai retak. Dan tanpa disadari siapapun, perempuan yang selama ini diam dan sabar itu perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Bab 5. Malam itu Aisyah tidak langsung tidur. Tubuhnya masih lemah, tetapi pikirannya jauh lebih lelah. Ia duduk bersandar di dinding kamar, memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar kehabisan tenaga. Bukan karena pekerjaan rumah, bukan karena sakit, melainkan karena hatinya yang terus terluka tanpa sempat sembuh. Dalam keheningan itu, ingatan Aisyah melayang ke masa lalu. Masa sebelum ia mengenakan cadar, masa ketika hidupnya tidak seberat sekarang, namun menyimpan luka yang tidak banyak diketahui orang. Dulu, Aisyah adalah perempuan biasa seperti kebanyakan lainnya. Ia berpakaian sederhana, tidak menutup wajah, dan menjalani hidup tanpa banyak perhatian. Ia mudah tersenyum dan mudah percaya. Namun kepercayaan itulah yang pernah menghancurkannya. Ada masa di mana Aisyah pernah dinilai hanya dari rupanya. Ada masa di mana ia merasa tidak aman menjadi dirinya sendiri. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam, membuatnya lebih berhati-hati dan memilih jalan yang lebih tenang. Keputusan untuk bercadar bukan datang secara tiba-tiba. Itu adalah hasil dari proses panjang, dari perenungan, dari doa-doa yang ia panjatkan di tengah malam. Cadar menjadi simbol perlindungan bagi Aisyah. Bukan untuk menutupi kekurangan, melainkan untuk menjaga apa yang berharga baginya. Di balik cadar, Aisyah merasa lebih aman, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Tuhannya. Namun tidak banyak orang yang mau memahami itu. Bagi Ratna, cadar hanyalah kain yang menutup wajah menantunya. Ia tidak pernah bertanya alasan di baliknya. Ia tidak pernah ingin tahu cerita di balik pilihan itu. Yang ia lihat hanya penampilan luar.
Dan dari situlah penilaian buruk lahir, berkembang, lalu mengakar. Aisyah menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sampai lupa menjaga perasaannya sendiri. Ia terlalu takut dianggap tidak sopan, terlalu takut membuat keadaan semakin buruk. Padahal diamnya justru membuat luka itu semakin dalam. Keesokan harinya, Aisyah bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia masih lelah, tetapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Kesadaran. Ia mulai memahami bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa terus menyakiti dirinya sendiri demi membuat orang lain nyaman. Saat Ratna kembali memberi perintah dengan nada tinggi, Aisyah tetap mengerjakannya. Namun kali ini, hatinya tidak lagi serapuh kemarin. Ia tidak membiarkan setiap kata masuk terlalu dalam. Ia mulai menjaga jarak di dalam hatinya, bukan untuk membenci, tetapi untuk melindungi diri. Rizal pulang lebih awal sore itu. Ia terlihat heran melihat Aisyah yang lebih banyak diam, dan tidak lagi berusaha mendekat. Biasanya Aisyah akan menyambutnya dengan perhatian, meski sering diabaikan. Kini, Aisyah hanya menyapa seperlunya, lalu kembali ke kegiatannya. Sikap itu membuat Rizal merasa tidak nyaman. Namun ia tidak bertanya. Ia memilih diam seperti biasanya. Tanpa ia sadari, jarak di antara mereka semakin melebar. Malam hari, Aisyah kembali duduk di kamarnya. Ia membuka buku kecil yang selama ini jarang disentuh. Buku itu berisi catatan doa dan tulisan hatinya. Di sana, Aisyah menuliskan segala yang tidak bisa ia ucapkan. Tentang sakit yang ia rasakan, tentang rasa sepi di tengah rumah tangga, dan tentang harapannya untuk tetap menjadi perempuan yang kuat tanpa kehilangan kelembutan. Menulis membuat Aisyah sedikit lega. Ia menyadari bahwa perasaannya valid, bahwa kesedihannya bukan hal sepele. Ia berhak merasa terluka ketika diperlakukan tidak adil. Ia berhak ingin dihargai, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai manusia. Hari demi hari berlalu, dan Aisyah mulai berubah perlahan. Ia tetap sopan, tetap menjalankan kewajiban, tetapi tidak lagi memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang. Ia mulai menjaga batas. Jika hatinya terlalu lelah, ia memilih diam dan menenangkan diri, bukan terus memendam. Ratna menyadari perubahan itu. Ia merasa Aisyah semakin jauh dan semakin sulit diatur. Namun Ratna tidak pernah mencoba memahami. Ia justru semakin merasa tidak suka. Baginya, Aisyah tetap perempuan yang menutup wajah dan tidak sesuai dengan harapannya. Rizal pun mulai merasa rumahnya berbeda. Tidak ada lagi kehangatan kecil yang dulu sering ia terima tanpa ia sadari. Namun kesadarannya datang terlambat. Ia belum benar-benar memahami apa yang terjadi di hati istrinya. Di dalam diamnya, Aisyah mulai menguat. Ia tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk. Ia tidak tahu kemana arah rumah tangganya, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh kehilangan dirinya sendiri. Bab kelima ini menjadi awal perubahan dalam diri Aisyah. Di balik cadarnya, ia bukan perempuan lemah seperti yang dituduhkan. Ia adalah perempuan yang pernah terluka, memilih melindungi diri, dan kini sedang belajar untuk berdiri tegak. Luka itu belum sembuh, tetapi kesadarannya mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Bab 6. Perubahan sikap Aisyah perlahan mulai terasa jelas. Ia tidak lagi banyak bicara, tidak lagi berusaha mengambil hati siapapun. Bukan karena ia membenci, tetapi karena ia mulai lelah terus melukai dirinya sendiri. Ia tetap menjalankan perannya sebagai istri dan menantu, namun hatinya kini dijaga rapat-rapat. Ratna semakin sering menunjukkan ketidaksukaannya. Ia merasa Aisyah menjadi lebih dingin dan tidak patuh seperti dulu. Beberapa kali Ratna melontarkan kalimat yang menyindir perubahan itu. Ia mengatakan Aisyah kini semakin aneh dan sulit dipahami. Namun Aisyah hanya diam, memilih tidak menanggapi. Rizal mulai merasa ada yang berubah dalam rumah tangganya. Ia merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Aisyah. Namun bukannya mendekat, Rizal justru merasa terganggu. Ia tidak terbiasa menghadapi Aisyah yang diam, dan tidak lagi berusaha menjelaskan perasaannya. Suatu malam, setelah makan malam, Ratna kembali melontarkan pembicaraan yang membuat suasana rumah semakin tegang. Ia menyampaikan kegelisahannya tentang penampilan Aisyah.
Ia mengatakan bahwa cadar itu membuat keluarga mereka menjadi bahan pembicaraan. Ia merasa malu dan khawatir dengan pandangan orang-orang. Rizal yang selama ini diam akhirnya ikut terlibat. Ia menyampaikan kepada Aisyah bahwa mungkin sudah saatnya ia mempertimbangkan untuk membuka cadarnya. Menurut Rizal, itu akan mempermudah keadaan dan membuat ibunya lebih tenang. Ia tidak memaksa dengan nada keras, namun permintaan itu terasa sangat berat bagi Aisyah. Aisyah terdiam lama. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Bagi Aisyah, cadar bukan sekadar pakaian, melainkan bagian dari keyakinannya. Mendengar permintaan itu dari suaminya sendiri terasa seperti pukulan paling menyakitkan. Ia tidak menyangka orang yang seharusnya melindunginya justru meminta hal yang paling ia jaga. Aisyah mencoba menjelaskan dengan suara pelan. Ia menyampaikan bahwa cadar adalah pilihannya, bukan bentuk penolakan terhadap keluarga. Ia mengatakan bahwa ia tetap bisa menjadi istri yang baik tanpa harus mengorbankan keyakinannya. Namun penjelasan itu tidak diterima dengan baik. Rizal merasa Aisyah keras kepala. Ia mengatakan bahwa pernikahan adalah tentang kompromi. Ia menilai Aisyah terlalu mementingkan diri sendiri. Kata-kata itu membuat Aisyah semakin terdiam. Ia merasa tidak dipahami, seolah keyakinannya dianggap sebagai sikap egois. Ratna menambahkan tekanan. Ia mengatakan bahwa seorang menantu seharusnya mengikuti aturan keluarga suami. Ia menilai Aisyah tidak tahu diri dan tidak menghormati orang tua. Suasana rumah menjadi sangat tegang. Aisyah duduk dengan tangan gemetar, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu menjadi malam terberat bagi Aisyah. Ia masuk ke kamar dengan langkah lemah. Di balik pintu tertutup, air matanya akhirnya tumpah. Ia merasa berada di persimpangan yang sangat sulit. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan rumah tangganya. Di sisi lain, ia tidak sanggup mengkhianati keyakinan yang telah ia pegang dengan susah payah. Aisyah menghabiskan malam itu dengan berdoa. Ia memohon petunjuk dengan sungguh-sungguh. Ia bertanya dalam hatinya, sampai kapan ia harus terus berjuang sendirian. Ia merasa kelelahan yang sangat dalam, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Hari-hari setelah kejadian itu terasa semakin dingin. Rizal menjadi lebih jarang berbicara dengan Aisyah. Tatapannya seringkali penuh kekecewaan. Ratna pun semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Aisyah merasa posisinya di rumah itu semakin terpojok. Ia mulai berpikir tentang kemungkinan terburuk. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mempertahankan pernikahan berarti harus kehilangan diri sendiri? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Ia merasa tidak punya tempat untuk bersandar. Suatu sore, Aisyah menerima pesan dari ibunya. Pesan sederhana yang menanyakan kabarnya. Tanpa sadar, air mata Aisyah kembali jatuh. Pesan itu seperti pengingat bahwa ia masih punya tempat pulang. Bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Bab ke-6 ini menjadi puncak tekanan bagi Aisyah. Permintaan untuk membuka cadar membuka luka yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia berada di ambang keputusan besar. Hatinya goyah, namun keyakinannya masih bertahan. Dan di tengah badai itu, Aisyah mulai menyadari bahwa cinta tanpa penghargaan bukanlah cinta yang menenangkan. Bab 7. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aisyah terbangun dengan mata sembab dan kepala yang berat. Malam sebelumnya hampir ia lalui tanpa tidur. Kata-kata Rizal dan Ratna terus terngiang di kepalanya, bercampur dengan doa-doa yang tak kunjung menemukan jawaban. Ia bangun perlahan, duduk di tepi ranjang, lalu menatap kamar yang selama ini ia tempati. Kamar itu menyimpan banyak air mata, lebih banyak daripada tawa. Aisyah berdiri dan bersiap seperti biasa. Namun ada perasaan berbeda yang menyertai setiap gerakannya. Ada tekad yang tumbuh, meski masih diselimuti rasa takut. Ia menyiapkan sarapan dengan tangan yang sedikit gemetar. Ratna sudah berada di ruang makan, wajahnya kaku, seperti selalu. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Aisyah meletakkan hidangan di meja, lalu kembali ke dapur. Rizal keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Ia tidak menatap Aisyah. Sikapnya dingin, seolah jarak di antara mereka kini benar-benar nyata. Aisyah memperhatikan dari kejauhan. Hatinya terasa perih,
Namun ia tidak lagi ingin mengejar perhatian yang tak pernah datang. Ia memilih diam, seperti yang selama ini ia lakukan, namun kali ini dengan kesadaran yang berbeda. Setelah Rizal berangkat kerja, Aisyah kembali ke kamarnya. Ia duduk lama, memandangi tas kecil di sudut ruangan. Tas itu jarang dipakai, namun hari itu terasa berbeda. Aisyah menghela napas panjang. Ia mengambil ponselnya dan membaca kembali pesan dari ibunya yang ia terima kemarin. Kata-kata sederhana, penuh kasih, dan tanpa tuntutan. Pesan itu menghangatkan hatinya. Aisyah berdiri dan mulai mengemas beberapa pakaian. Tidak banyak, hanya yang benar-benar ia butuhkan. Setiap helai pakaian yang ia lipat seolah menjadi saksi keputusan berat yang sedang ia ambil. Air matanya jatuh, namun ia tidak menghentikan tangannya. Ia tahu, jika ia menunda, keberaniannya bisa menghilang. Saat Ratna melihat Aisyah membawa tas, wajahnya berubah. Ia bertanya dengan nada tinggi, kemana Aisyah akan pergi. Aisyah menunduk hormat. Dengan suara pelan namun tegas, ia mengatakan bahwa ia ingin pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Ia merasa perlu menenangkan diri. Ratna menanggapi dengan nada sinis. Ia mengatakan Aisyah lari dari tanggung jawab. Ia menyebut Aisyah lemah dan tidak pantas menjadi istri. Kata-kata itu menyakitkan, tetapi tidak lagi menghancurkan Aisyah seperti dulu. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis di hadapan orang yang tidak pernah berusaha memahami. Aisyah hanya mengangguk, lalu melangkah keluar rumah. Langkahnya terasa berat, namun juga lega. Saat kaki Aisyah menjejak halaman rumah itu, ia menahan tangisnya. Ia menatap rumah yang pernah ia harapkan menjadi tempat berlindung. Kini, ia pergi bukan karena benci, tetapi karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Perjalanan menuju rumah orang tuanya terasa panjang. Aisyah menatap keluar jendela kendaraan, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu apa yang menantinya setelah ini. Ia hanya tahu bahwa bertahan di tempat itu membuatnya semakin hancur. Sesampainya di rumah orang tuanya, ibunya langsung menyambut dengan pelukan hangat. Pelukan itu membuat Aisyah menangis sejadi-jadinya. Semua kesedihan yang selama ini ia pendam tumpah dalam tangis yang panjang. Ibunya tidak banyak bertanya. Ia hanya mengelus punggung Aisyah, membiarkannya menangis sampai lelah. Hari-hari berikutnya, Aisyah tinggal di rumah orang tuanya. Ia merasa seperti kembali bernapas. Meski hatinya masih terluka, suasana rumah itu memberinya ketenangan. Ibunya tidak pernah menyalahkan, tidak pula mendesak. Ayahnya hanya menasihati dengan lembut, mengatakan bahwa harga diri seorang perempuan harus dijaga. Rizal tidak langsung datang. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Aisyah mencoba menenangkan dirinya. Ia menghabiskan waktu membantu ibunya, membaca, dan memperbanyak doa. Ia mencoba memulihkan hatinya yang lelah. Meski rindu pada suaminya, ia tidak ingin kembali dalam keadaan yang sama. Suatu sore, pesan dari Rizal akhirnya datang. Isinya singkat, menanyakan kabar dan meminta Aisyah segera pulang. Aisyah membaca pesan itu berulang kali. Hatinya bergetar, namun juga ragu. Ia membalas dengan kalimat singkat, mengatakan bahwa ia masih butuh waktu. Hari demi hari berlalu, dan Aisyah mulai merasa lebih kuat. Ia mulai tersenyum lagi, meski belum sepenuhnya pulih. Ia menyadari bahwa pergi bukan berarti kalah. Pergi adalah bentuk keberanian ketika bertahan hanya membawa luka. Bab ketujuh ini menjadi langkah terberat sekaligus terpenting dalam hidup Aisyah. Ia meninggalkan rumah yang menyakitinya demi menyelamatkan hatinya sendiri. Meski masa depan masih kabur, Aisyah tahu satu hal. Ia tidak lagi ingin hidup dengan terus merendahkan dirinya demi diterima. Bab 8. Kepergian Aisyah meninggalkan kekosongan yang tidak langsung disadari oleh Rizal. Hari-hari pertama, ia masih sibuk dengan pekerjaannya. Ia menganggap kepulangan Aisyah ke rumah orang tuanya hanya bentuk emosi sesaat. Dalam pikirannya, Aisyah akan kembali setelah suasana hatinya membaik. Ia tidak benar-benar memikirkan apa yang dirasakan istrinya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara langkah lembut Aisyah di pagi hari. Tidak ada aroma masakan sederhana yang biasa menyambutnya sepulang kerja. Namun Rizal menepis perasaan aneh itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan kembali seperti semula.
Ratna justru terlihat lebih puas. Ia mengatakan bahwa rumah kini terasa lebih tenang tanpa kehadiran Aisyah. Ia mengulang kembali pandangannya bahwa Aisyah memang tidak cocok menjadi istri Rizal. Mendengar itu, Rizal hanya diam. Entah mengapa, kali ini kata-kata ibunya tidak terasa melegakan seperti dulu. Beberapa hari berlalu, dan Rizal mulai merasakan kelelahan yang berbeda. Bukan lelah karena pekerjaan, melainkan karena rumah yang terasa kosong. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia sadari. Pakaian yang tidak lagi tersusun rapi, dapur yang tidak selalu bersih, dan suasana makan yang terasa hampa. Suatu malam, Rizal pulang dalam keadaan sangat lelah. Ia duduk di ruang tengah sendirian. Pandangannya jatuh pada sajadah milik Aisyah yang masih terlipat rapi di sudut ruangan. Dadanya terasa sesak. Ia teringat Aisyah yang sering bangun lebih awal, berdoa dalam diam, dan jarang mengeluh meski sering disakiti. Untuk pertama kalinya, Rizal bertanya pada dirinya sendiri. Apakah selama ini ia terlalu sibuk menjaga perasaan ibunya, hingga melupakan perasaan istrinya? Ia mengingat kembali setiap kejadian, setiap sindiran, setiap diamnya ketika Aisyah diperlakukan tidak adil. Kenangan itu datang satu persatu, membuat hatinya tidak tenang. Rizal mulai menyadari bahwa Aisyah tidak pernah melawan. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah meninggikan suara. Ia hanya diam, bersabar, dan menangis dalam kesendirian. Dan Rizal, sebagai suami, memilih untuk tidak melihat itu semua. Sementara itu, di rumah orang tuanya, Aisyah perlahan mulai membaik. Meski luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya, ia merasa lebih dihargai. Ibunya sering duduk di sampingnya, mendengarkan tanpa menghakimi. Ayahnya memberi nasihat dengan penuh kasih. Lingkungan itu membuat Aisyah kembali merasa menjadi manusia seutuhnya. Rizal akhirnya memberanikan diri datang ke rumah orang tua Aisyah. Langkahnya terasa berat. Ia membawa perasaan campur aduk antara rindu, gengsi, dan penyesalan. Saat melihat Aisyah dari kejauhan, hatinya bergetar. Wajah istrinya terlihat lebih tenang, meski sorot matanya masih menyimpan luka. Pertemuan itu berlangsung kaku. Rizal menyampaikan permintaan maaf, meski dengan kata-kata yang masih terdengar ragu. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin semua baik-baik saja. Namun Aisyah tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mengatur napas, lalu menatap Rizal dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Aisyah tidak marah. Ia juga tidak menangis. Ia hanya mengatakan bahwa ia terlalu lelah untuk kembali tanpa perubahan yang nyata. Ia mengatakan bahwa ia ingin dihargai, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai perempuan dengan keyakinan dan pilihan hidupnya sendiri. Kata-kata itu disampaikan dengan lembut, namun penuh ketegasan. Rizal terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengarkan. Ia menyadari bahwa selama ini ia meminta Aisyah untuk mengalah terus-menerus, tanpa pernah mengalahkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan jati diri. Sepulang dari rumah orang tua Aisyah, Rizal merenung panjang. Ia berbicara dengan ibunya, mencoba menyampaikan perasaannya. Namun Ratna menolak berubah. Ia tetap berpegang pada pandangannya. Saat itulah Rizal menyadari bahwa selama ini ia bersembunyi di balik ketaatan pada orang tua, tanpa berani mengambil sikap sebagai suami. Hari-hari berikutnya, Rizal berusaha memperbaiki diri. Ia mengirim pesan kepada Aisyah dengan nada yang berbeda. Tidak lagi memerintah, tidak lagi menyalahkan. Ia mulai mengakui kesalahannya, meski tidak mudah. Setiap pesan yang ia kirim berisi penyesalan dan harapan untuk memperbaiki semuanya. Aisyah membaca pesan-pesan itu dengan hati yang bergetar. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya, namun ada pula ketakutan yang masih kuat. Ia tidak ingin kembali hanya untuk terluka lagi. Ia berdoa agar diberi petunjuk, apakah penyesalan itu tulus atau hanya sementara. Bab ke-8 ini menjadi bab penuh penyesalan dan kesadaran. Rizal mulai menyadari kehilangan yang sebenarnya. Aisyah mulai memahami bahwa mencintai diri sendiri bukanlah dosa. Di antara jarak dan doa, keduanya berada di persimpangan yang menentukan. Dan keputusan besar itu semakin dekat, membawa harapan sekaligus ketakutan akan masa depan yang belum pasti. Bab 9. Pagi itu Aisyah bangun dengan perasaan yang lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya.
Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Ada banyak hal yang masih mengganjal di hatinya, tetapi ia tidak lagi merasa sesak. Seakan setelah melalui badai panjang, ia akhirnya sampai di tepi pantai yang sunyi, tempat ia bisa mendengar suara hatinya sendiri. Beberapa hari terakhir, Aisyah menghabiskan waktu dengan banyak merenung. Ia tidak lagi hanya memikirkan rasa sakit yang ia alami, tetapi juga masa depannya. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak boleh berhenti pada luka. Ia adalah perempuan yang utuh, dengan hak untuk dihargai dan dicintai tanpa syarat yang melukai keyakinannya. Pesan-pesan dari Rizal masih terus datang. Isinya semakin berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi kalimat menyalahkan. Rizal menuliskan penyesalan dengan jujur. Ia mengakui bahwa selama ini ia gagal menjadi pelindung. Ia mengakui bahwa ia terlalu takut mengecewakan ibunya, hingga melupakan kewajibannya sebagai suami. Aisyah membaca setiap pesan dengan hati yang bergetar. Ada haru, ada rindu, tetapi juga ada kewaspadaan. Ia tidak ingin mengambil keputusan hanya karena rasa iba. Ia ingin memastikan bahwa jika ia melangkah kembali, langkah itu bukan menuju luka yang sama. Suatu sore, Rizal kembali datang ke rumah orang tua Aisyah. Kali ini ia datang dengan sikap yang berbeda. Tidak tergesa, tidak defensif. Ia duduk dengan tenang, menundukkan kepala, dan berbicara dengan suara yang lebih rendah. Ia menyampaikan niatnya untuk memperbaiki semuanya dengan sungguh-sungguh. Rizal mengatakan bahwa ia telah banyak berpikir. Ia mulai memahami bahwa cadar Aisyah bukan masalah utama. Masalahnya adalah sikapnya sendiri yang tidak berani berdiri di sisi istrinya. Ia mengatakan bahwa ia ingin belajar menjadi suami yang lebih dewasa, yang bisa melindungi tanpa menyakiti. Aisyah mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak lagi menangis seperti dulu. Ia tidak lagi merasa harus meyakinkan siapapun tentang dirinya. Setelah Rizal selesai berbicara, Aisyah menyampaikan isi hatinya dengan tenang. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Rizal, tetapi ia mencintai dirinya sendiri juga. Ia tidak ingin kembali ke rumah yang membuatnya merasa tidak berharga. Aisyah menjelaskan dengan jujur bahwa ia bersedia memberi kesempatan, tetapi dengan syarat yang jelas. Ia ingin dihormati, keyakinannya dijaga, dan perasaannya didengarkan. Ia tidak ingin lagi menjadi perempuan yang hanya diminta untuk mengalah demi kenyamanan orang lain. Rizal mengangguk. Ia memahami bahwa ini bukan permintaan yang berlebihan. Ini adalah hak dasar yang selama ini ia abaikan. Ia berjanji akan berbicara kembali dengan ibunya dan mengambil sikap yang lebih tegas sebagai kepala rumah tangga. Keputusan Aisyah tidak datang dengan mudah. Ia membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa pilihannya lahir dari keteguhan, bukan ketakutan. Setelah beberapa hari berdoa dan berdiskusi dengan orang tuanya, Aisyah akhirnya mengambil keputusan. Ia memilih kembali, bukan sebagai perempuan yang sama seperti dulu. Aisyah kembali ke rumah Rizal dengan hati yang lebih kuat. Langkahnya mantap, meski perasaannya masih bergetar. Ratna menyambut dengan sikap yang masih dingin, tetapi kali ini Aisyah tidak lagi merasa kecil. Ia menyapa dengan sopan, lalu menjalani hari dengan batas yang jelas. Rizal mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih sering berada di sisi Aisyah. Ia mulai berbicara ketika ibunya melontarkan sindiran. Meski tidak selalu mudah, Rizal berusaha menjaga janjinya. Perlahan, suasana rumah mulai berubah, meski belum sepenuhnya hangat. Aisyah tidak lagi berharap diterima dengan cepat. Ia tahu perubahan membutuhkan waktu. Yang terpenting, ia tidak lagi mengorbankan dirinya sendiri. Ia tetap mengenakan cadarnya dengan tenang, tanpa rasa bersalah. Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan dirinya pada semua orang. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Bukan karena semua orang berubah, tetapi karena ia sendiri telah berubah. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada penilaian orang lain. Suatu malam, Aisyah duduk sendiri di kamar. Ia menatap cermin kecil yang sama seperti dulu. Namun kali ini, yang ia lihat bukan perempuan lelah yang penuh luka. Ia melihat perempuan yang telah melalui rasa sakit dan bangkit dengan martabat. Ia tersenyum kecil di balik cadarnya. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Masih akan ada ujian, masih akan ada luka. Namun kini ia tidak lagi takut.
Ia telah belajar bahwa keteguhan hati adalah kekuatan terbesar seorang perempuan. Bab terakhir dalam kisah Aisyah bukan tentang kebahagiaan yang sempurna, tetapi tentang harga diri yang ditemukan kembali. Ia tidak lagi dikira buruk rupa oleh siapapun, karena ia tidak lagi membiarkan penilaian itu hidup di hatinya. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri, utuh, kuat, dan bermartabat. Bab 10. Waktu berjalan pelan, membawa perubahan yang tidak selalu terlihat, namun terasa. Aisyah menjalani hari-harinya dengan ritme baru. Ia tidak lagi bangun dengan rasa takut, tidak lagi menyiapkan diri untuk menghadapi sindiran yang menusuk. Meski suasana rumah belum sepenuhnya hangat, ada batas yang kini dijaga dengan jelas. Dan batas itu membuat Aisyah merasa aman. Rizal berusaha menepati janjinya. Ia belajar hadir, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan keberanian. Ketika Ratna mulai melontarkan kalimat yang menyudutkan, Rizal tidak lagi diam. Ia menyampaikan dengan tenang bahwa Aisyah adalah istrinya, dan pilihan hidupnya harus dihormati. Tidak semua percakapan berjalan mulus. Ada ketegangan, ada keheningan panjang. Namun langkah kecil itu berarti. Ratna, di sisi lain, belum sepenuhnya berubah. Sikap dinginnya masih terasa. Namun perlahan, ia mulai mengurangi kata-kata yang menyakitkan. Bukan karena ia sepenuhnya menerima, melainkan karena ia mulai menyadari bahwa Aisyah tidak lagi bisa ditekan seperti dulu. Aisyah tetap sopan, tetap menghormati, tetapi tidak lagi membiarkan dirinya direndahkan. Aisyah menemukan ketenangan dalam rutinitas sederhana. Ia kembali menulis di buku kecilnya, menuliskan doa dan rasa syukur. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari penerimaan orang lain, tetapi dari keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri. Setiap kali hatinya terasa goyah, ia kembali pada niat awalnya, pada keyakinan yang ia jaga dengan penuh kesadaran. Suatu sore, Aisyah duduk di teras rumah, memandangi langit yang perlahan berubah warna. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang menenangkan. Ia merenung tentang perjalanan yang telah ia lalui. Tentang air mata yang jatuh dalam diam, tentang kesabaran yang sering disalahartikan sebagai kelemahan, dan tentang keberanian yang akhirnya ia temukan. Ia menyadari satu hal penting. Cadar yang selama ini dianggap sebagai penghalang justru menjadi penguat. Bukan karena kainnya, tetapi karena makna di baliknya. Ia belajar bahwa menjaga keyakinan bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memilih dengan sadar apa yang layak masuk ke dalam hidupnya. Rizal mendekat dan duduk tidak jauh darinya. Tidak ada banyak kata. Keheningan di antara mereka tidak lagi canggung. Ada pemahaman yang tumbuh, meski belum sempurna. Rizal menyadari bahwa mencintai istrinya berarti melindungi pilihannya, bukan mengubahnya demi kenyamanan orang lain. Aisyah tidak lagi menuntut masa lalu untuk berubah. Ia tidak mengharapkan permintaan maaf berlebihan, tidak pula menunggu pengakuan dari semua orang. Ia memilih melangkah ke depan dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu, tidak semua luka harus dilupakan. Beberapa cukup dikenang sebagai pelajaran. Di dalam hatinya, Aisyah memaafkan. Bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia memaafkan dirinya karena pernah merasa tidak cukup. Karena pernah menyalahkan diri atas perlakuan orang lain. Ia memaafkan dirinya karena terlalu lama bertahan dalam diam. Dan dari pemaafan itu, ia menemukan kebebasan. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan terus berjalan. Tidak ada akhir yang sempurna, tidak ada janji bahwa semuanya akan selalu baik. Namun Aisyah kini memiliki pegangan yang kuat. Ia tahu siapa dirinya, apa yang ia jaga, dan apa yang tidak lagi ingin ia korbankan. Jika suatu hari orang kembali menilainya hanya dari penampilan, Aisyah tidak lagi terguncang. Ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh tatapan atau bisikan. Ia adalah perempuan yang telah melewati badai dan memilih berdiri dengan martabat. Penutupan kisah ini bukan tentang kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas ketakutan dalam diri. Aisyah tidak lagi dikira buruk rupa oleh suami dan mertua, bukan karena pandangan mereka berubah sepenuhnya, tetapi karena Aisyah berhenti melihat dirinya dari mata mereka. Ia melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih tenang. Dengan keyakinan yang tetap utuh. Dengan harga diri yang kini ia pegang erat. Dan di balik cadarnya, Aisyah tersenyum, bukan untuk dunia, tetapi untuk dirinya sendiri.